Adi Zulkifli yang merupakan Kepala Bidang Perdagangan. Selamat datang. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Dan hari ini saudara teman-teman menarik sekali akan mengupas seputar keamanan pangan untuk pedagang kreatif. Jadi langsung saja mungkin kita serahkan ke Bapak Adi atau Pak Rosan yang akan menjelaskan lebih awal. Baik, saya ambil itu. Keamanan pangan di pasar tradisional, terutama untuk kita di Parepare ini, kami dari pemerintah daerah sangat intens untuk selalu memantau peredaran makanan, baik makanan basah maupun makanan kering. Kami pemerintah Kota Parepare saat ini sudah membentuk suatu tim, di mana tim ini terdiri dari beberapa dinas, gabungan dinas, ada dari ketahanan pangan, ada dari dinas perdagangan, ada dari dinas lingkungan hidup, ada beberapa dinas. Jadi kami intens melakukan pemantauan di baik di pasar-pasar tradisional maupun di minimarket maupun di tempat-tempat penjualan makanan basah. Oke. Nah, ini tadi tema kita seputar pedagang kreatif. Yang mana sebenarnya? Karena mungkin meskipun banyak masyarakat kita yang sudah paham soal ini, tapi tidak begitu. Mungkin pemirsa masih ada yang mana termasuk klasifikasi pedagang kreatif. Silakan Bapak. Ya, pedagang kreatif di sini buka ya. Yang kita anggap kreatif adalah mereka yang melakukan inovasi-inovasi terhadap jualannya. Misalnya begini, kita di pasar tradisional kan biasanya mereka masih menjual secara tradisional, bahan makanannya itu dijajarkan begitu saja. Kami mendorong mereka untuk meniru misalnya minimarket yang sudah berinovasi, terus melakukan penjualan online, tidak lagi melakukan penjualan secara konvensional, bisa melakukan penjualan secara online. Sekarang informasi kan sudah berkembang begitu pesat, jadi kita manfaatkan itu untuk mereka melakukan inovasi-inovasi itu. Oke, baik. Dari Bapak Jadi saya tambahkan yang kita maksud ya pedagang kreatif di pasar tradisional itu ya dia bisa menjaga kebersihannya. Jadi dia menjaga kebersihannya, dia bebas sampah dan bebas hama. Pedagang kreatif juga harus kita perhatikan dia saat ini di tengah pandemi. Jadi dia bagaimana dia menggunakan APD kesehatan, menggunakan protokol kesehatan. Jadi kita selalu awasi dalam penggunaan APD-nya dan kontrol kesehatannya semua. Oke, baik. Ini tadi kalau sebenarnya untuk persoalan ini sudah jelaskan kepada pemirsa di rumah adalah pedagang kreatif. Ya sekarang Parepare merupakan salah satu pilot project dan bisa dibilang kota metropolitan yang mini Makassar mungkin ya. Dan saya kira ini bukan hal yang biasa saja. Bagaimana kemudian perlindungan yang dilakukan kepada konsumennya? Kan kita tahu sendiri sekarang kalau online tuh delivery, kemudian banyak yang fast food, banyak yang frozen food. Ini kan dari kehalalannya seperti itu. Bagaimana dari Dinas Perindustrian Perdagangan? Kami dari Dinas Perdagangan ya selalu intens turun ke lapangan untuk memeriksa yang tadi dibilang itu makanan dari proses. Kami intens turun memeriksa kesediaan mereka dan kami selalu memberikan edukasi bahwa berikanlah makanan-makanan yang sehat, jangan menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk pangannya. Jadi begitulah yang kami lakukan, selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Apakah sejauh ini edukasi tersebut sudah diserap dengan baik atau perlu ada pendampingan lebih dalam soal itu? Atau masyarakat Parepare yang sudah cerdas begitu? Kalau terkait yang edukasi yang begitu kita rutin kita laksanakan. Tapi yang namanya pedagang itu untuk saat ini harus selalu didampingi dan kita harus selalu kontrol mutu kualitas yang dia jual. Oke, baik, kan dari situasinya agak sedikit bergeser dibandingkan sebelum situasi COVID ya, situasi pandemi. Bahkan sekarang banyak pasar-pasar dadakan gitu kan di beberapa titik kota Parepare. Apakah Dinas Perindustrian Perdagangan sudah memberikan pengawasan yang cukup baik soal pangan-pangan yang akan diterima
jalan-jalan, pedagang kaki lima, kita itu tidak lepas dari pengawasan kita. Kita selalu memberikan edukasi kepada mereka, terutama pada saat sekarang ini pandemi. Kita selalu memberikan supaya mereka selalu memakai masker dan memperhatikan untuk kesehatan. Jadi selalu kita awasi. Oke, tadi juga salah satu dinas perdagangan adalah selain pasar tradisional adalah minimarket yang kita tahu di Parepare bertebaran hampir di setiap sudut kota. Dan ini sebenarnya mengcover daripada pertanyaan pemirsa di rumah adalah masuk new normal. Ketatnya masuk di minimarket sudah tidak seketat dulu. Padahal sebenarnya new normal harus disikapi seperti apa? Dan dinas perdagangan silakan. Jadi kami pada saat mengawasi pasar modern ini termasuk Alfa, Indomaret, ini kami rutin mengawasi dalam dia menerapkan protokol kesehatan. Tapi mungkin kami mohon maaf, mungkin saat ini kami fokus ke pangan. Jadi kami fokus ke kualitas pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam pengawasan kami ke pasar modern juga saya akan meningkat juga dalam waktu dekat ini, karena sudah mau mendekati hari Idul Adha, hari raya Idul Adha. Jadi untuk mengawas kami akan intens juga ke sana. Oke, so apa intensitas yang Pak maksudkan? Interest kami yang kami maksud ialah dalam pengawasannya untuk penerapan protokol kesehatan yang memang mungkin saat ini kami pengawasannya mungkin ya agak berkurang sedikit. Sama yang saya katakan tadi, kami fokus ke pasar tradisional. Jadi untuk saat ini kami akan lanjut untuk pengawasan pasar modern. Tapi yang jelas bisa tambahkan sedikit bahwa setiap minimarket yang modern itu kita wajibkan untuk menggunakan thermoscan sama tempat cuci tangan. Mereka harus punya itu. Kalau tidak, kami akan tegur mereka. Ada sanksi ya, yang ada sanksi ya. Seperti apa ya, Mbak? Karena sedikit masalah, Pak, ada beberapa yang sudah tidak seperti itu. Nah, gimana tuh? Ya, tentunya kita berikan mereka surat teguran sampai 3 kali. Kalau mereka masih ini, ya terpaksa kita cabut izin operasionalnya mereka. Atau masyarakat biasa bisa menyampaikan itu langsung ke dinas perdagangan? Bisa. Kami sangat terbuka untuk semua masukan dari masyarakat. Jangan lupa, Bu Ika, ya. Di kantor kami di Dinas Perdagangan itu ada badan penyelesaian sengketa masyarakat. BPSK. Iya, BPSK. Jadi mereka apa saja permasalahan terkait dengan jual beli, ada yang merasa dirugikan, baik itu konsumennya ataupun produsennya, silakan ke Dinas Perdagangan melaporkan permasalahan. Oke. Sebelum kita dilihat di segmen awal, Pak Adi ada yang ditambahkan? Jadi saya tambahkan untuk dalam pengawasan pasar modern, kami pernah melakukan. Jadi kami terjun langsung ke pengawasan pasar modern, mulai dari Lumpue sampai ke Soreang, ke Batu Kiki. Kami pernah adakan penutupan karena dia tidak menerapkan protokol kesehatan, mulai dari pengukur suhu, cuci tangan, dan membuat jaga jarak di kasir. Kami pernah tutup. Dan konsekuensinya penutupan secara penutupan permanen sampai dia bisa melaksanakan protokol kesehatan kembali. Kami buka kembali. Oke, baik. Saudara, kita aja dulu. Saya akan segera kembali dengan 5 menit seputar keamanan untuk pedagang kreatif selepas jeda berikut ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi, dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama saya Dokter Bentang dari SPB. Baik, segera ada mas bersama kami dalam talk show edisi hari ini bersama teman-teman dari Dinas Perdagangan Kota Banjar. Baik, untuk selanjutnya sepertinya ada slide yang ingin ditayangkan kepada pemirsa di rumah dan pemirsa silakan menyimak penjelasan dari Bapak Kepala Bidang Teknologi Legal dan Perlindungan Konsumen dan juga Kepala Bidang Terkait. Ya, peran kunci keamanan pangan di pasar tradisional yaitu yang pertama kita harus perhatikan bahwa keamanan pangan memastikan bahwa semua pedagang pangan hanya menjual pangan yang terjamin aman. Yang kedua, tanggung jawab daripada pedagang. Pedagang bertanggung jawab untuk pangan yang datang dari supplier yang disimpan di dalam tempatnya dan diperdagangkan dan dikirim sampai diterima oleh konsumen. Dan ketelusuran daripada pangan semua pemasok dapat teridentifikasi. Maksudnya begini, bahwa pemasok yang memasukkan barang ke tempat dagangan itu kita tahu asal usulnya, kita tahu tempatnya. Apabila ada komplain di suatu waktu, kita bisa menghubungi mereka. Terus ada transparansi, menginformasikan kepada otoritas jika pangan yang ditransportasikan, yang disimpan, yang dijual itu adalah aman. Terus ada emergensi, bahwa emergensi ini itu menarik daripada pangan yang diduga tercemar, pangan yang diduga tidak aman, itu emergensi, kita bisa tarik dari peredaran. Terus kita melakukan pencegahan. Pencegahan di sini itu mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses penerapan, pengendalian dan mereview secara reguler daripada pangan itu sendiri. Terus ada kerjasama. Kerjasama di sini adalah kerjasama antara otoritas terkait yang mengurangi risiko keamanan pangan yang diterima oleh konsumen. Saya kira itu salah satunya. Oke, Pak Adi mungkin ada tambahan menyambung slide kita pagi ini. Jadi kita penanganan pasar di pangan di pasar tradisional itu untuk menjamin keamanan pangan. Jadi pihak pengelola harus membangun atau menyediakan sarana dan prasarana pasar yang sesuai dengan pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional. Jadi kita tergantung dari sarananya semua. Jadi kalau sarana bagus, kami jamin retail pangan yang baik pasti ada di pasar tradisional. Jadi setelah itu perlu dilakukan seleksi dan pemberian pelatihan kepada pedagang dan karyawan mengenai pedoman cara retail pangan yang baik, higienis, personal dan pemeriksaan kesehatan. Sebentar Bapak, sebentar. Kalau di sini seleksi retail pangan yang baik, mungkin pemirsa pernah mendengar istilah itu, tapi bisa dijelaskan secara spesifik seperti apa mekanisme penyeleksian retail pangan yang baik untuk pedagang dan juga untuk konsumennya. Jadi kita seleksi dan pemberian pelatihan kepada karyawan itu
Biasa di Dinas Perdagangan dilakukan sekolah pedagang. Jadi kita adakan sosialisasi kepada pedagang, kita adakan pelatihan, itu dilaksanakan di tiap tahun pada Dinas Perdagangan. Sudah dilakukan atau sudah berapa kali, dan bagaimana animo peserta sekolah perdagangan ini? Animo yang kemarin-kemarin alhamdulillah dapat respon dari pedagang. Untuk saat ini karena kita ada sedikit pandemi, jadi mungkin untuk saat ini kami lihat dulu situasi-situasi ke depannya. Jadi tahap selanjutnya ya kritikal adalah penanganan pangan yang baik dan benar sesuai dengan PCRB di pasar tradisional, mulai dari penerimaan sampai ke penyerahan kepada konsumen. Tapi ini kembali pada saya garis bawahnya adalah pedagang kreatif. Dan memang situasi pandemi membuat orang menjadi kreatif, salah satu pedagang kita. Nah, bentuk pendampingan yang dilakukan karena kan sekarang banyak media yang dilakukan, banyak media yang digunakan untuk baik itu promo maupun itu endorsement atau apapun itu. Apakah juga pemanfaatan IT dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perdagangan untuk mengcover dan memanage itu sejauh ini? Maksudnya gimana ya? Dalam Karena kan ini kalau pedagang dilihatnya kan dahsyat nih, kencang. Saya kira harus dibarengi dengan polisi atau mungkin peraturan yang mungkin juga bisa mengikuti. Dilihat itu karena kan jangan sampai pedagang kita melesat kencang sedangkan perlindungannya tidak sesuai itu. ya. Kalau terkait dengan polisi, perda ataupun peraturan wali kota kita sementara ini terkait dengan jual beli secara online. Kalau dalam Permendagrinya kita ada teknisnya bagaimana cara menangani penjualan secara online. Ada di kitab ada aturannya. Oke. Tapi sejauh ini concern produk untuk pedagang kreatif dengan apa? Makanan kah? Karena kan online semuanya ada nih. Semuanya apa yang kita mau semuanya tersaji. Tapi untuk Dinas Perdagangan Parepare apa yang paling concern? Tentunya yang kita dorong untuk lebih maju adalah usaha kecil menengah. Sektor UKM kita selalu dorong untuk lebih kreatif, baik secara pemasarannya maupun kualitas produk yang dia hasilkan. Jadi tiap tahun kita mengadakan pelatihan terhadap UKM dan sebagainya, dan mereka kita bantu juga untuk bagaimana cara pemasaran secara baik. Oke, apa ada kolaborasi dengan stakeholder terkait? Saya kira Kominfo juga kayaknya melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan kerjasama dengan Shopee ya, kalau tidak salah. Ya, kita kerjasama dengan Kominfo juga. Pak Adi, ada juga yang ditanggapi atau ditambahkan? Betul? Oke, kita jeda dulu saudara, kemudian saya kembali setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Sudah Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami.
kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.999 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Bentang dari SPB. Baik, saudara, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam talk show kali ini. Dan ini kita masih bersama teman-teman dari Dinas Perdagangan Kota Parepare. Ini seputar saya ingin bertanya daripada pasar-pasar kita. Parepare ini bisa dibilang salah satu gaya bisnisnya, apalagi sekarang sudah lebih normal, sudah mulai meskipun belum pulih secara 100%, tapi semangat masyarakat untuk bersama-sama hidup dengan aktif, ya, sudah terutama dalam dunia entrepreneur seperti itu. Ini pasar-pasar kita seperti apa dilihatnya Pak sejauh ini? Silakan Pak Adi. Jadi pasar kita di Parepare, jadi kami ambil contoh pasar Sumpang. Itu pasar Sumpang alhamdulillah untuk tahun 2019 diterima pada tahun 2020. Itu kami telah menerima SNI dari Kementerian Perdagangan pada awal tahun. Jadi yang dinilai daripada saat itu kualitas pangan kami bebas dari bahan berbahaya. Jadi dari segi itu kami ambil istilahnya kami insya Allah akan mengambil salah satu proyek untuk pasar-pasar lain ke depan di Kota Parepare. Apa indikatornya sampai pasar Sumpang kita mendapatkan pengakuan dari kementerian? Tentunya kita penasaran ya. Jadi indikator termasuk indikator itu kualitas pangan kita bebas dari bahan berbahaya dan kualitas timbangan. Iya, terak ulang yang betul-betul pas sesuai dengan konsumen beli. Oke, nah itu dia mendapatkan penghargaan di awal tahun ya, sekitar bulan Januari Februari seperti itu. Tapi kan situasi berbeda di pandemi sekarang, berpikir bukan hanya timbangan yang bagus, bukan hanya pangan yang bagus, tapi keamanan yang berbelanja dan yang menjual. Apakah pasar Sumpang saat ini sudah mengikuti protokol penanganan COVID yang baik itu pengunjung maupun pedagangnya sejauh ini Pak? Ya, untuk pasar Sumpang untuk protokol kesehatan itu untuk setiap Rabu Sabtu pasar Sumpang pembeli pedagang tidak bisa masuk tanpa menggunakan masker. Jadi pada saat dia masuk dia harus menggunakan masker, cuci tangan, pengukur suhu. Hanya pada hari Rabu dan Sabtu saja? Karena pada hari Rabu Sabtu itu pasar Sumpang hari pasar. Oh, jadi oke. Ya. Kalau untuk hari-hari lain kita awasi, tapi tidak sama dengan kalau Rabu dan Sabtu pada saat rame-rame di situ. Rabu dan Sabtu itu pintu masuk kami sudah adakan itu cuma satu pintu masuk, yang lain itu pintu keluar. Jadi pada saat pintu masuk dia cuci tangan, mengukur suhu, dia masuk di ruang disemprot disinfektan. Di situ kami bekerja sama dengan dinas terkait, dinas kesehatan dari Puskesmas Lumpue. Oke. Kalau boleh tahu jam operasional apakah ada diberlakukan di pasar Sumpang?
jam operasional pada Rabu dan Sabtu itu kami mulai itu pada pukul 7 pagi sampai tengah hari jam 12 siang. Ada yang ditambahkan soal itu? Ya, terkait dengan salah satu permasalahan kita di Parepare ini adalah kantong kresek. Limbah plastik. Ya, limbah plastik. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengurangi penggunaan. Jadi kami dari Dinas Perdagangan akan mencoba memberikan suatu inovasi bahwa nanti di Pasar Subang sebagai pilot proyeknya yang akan kita pakai, bahwa satu orang cuma satu kantong kresek. Jadi nanti mungkin itu para penjual yang menjual basah akan menggunakan, mungkin kita akan pakai daun dari Indonesia, apa namanya, daun jati ya, dipakai untuk membungkus misalnya belitan, kita pakai daun jati. Jadi pengunjung cuma harus pakai satu kantong kresek. Jadi yang lainnya itu masuk di situ. Pertanyaan daun jatinya masih ada nggak Pak? Masih. Saya lihat di Parepare ini jauh masih melimpah. Ya. Jadi nanti Dinas Perdagangan akan menyediakan pertama. Ada ini mantap. Terus yang kedua untuk pakaian jadi misalnya yang kering itu kita pakai kertas koran yang bekas. Saya kira di Pemda itu banyak kertas koran yang sudah dibaca, itu bisa diambil itu. Saya nanti mau minta dukungannya Pak Sekda ini untuk melakukan hal itu. Jadi gitu. Oke, jadi kita kembali ke era 90-an ya. Tapi nggak apa-apa ya, back to nature itu memang harus. Ini kemudian untuk di Sumpang sendiri, kalau menurut saya terlepas dia pasar rakyat, dia juga sebenarnya marketism ya. Jadi mereka pemandangannya bagus. Ini kan salah satu yang seperti saya ibu-ibu gitu, apalagi menjelang mau Lebaran nih Pak. Kadang-kadang kan bawa anak, kan gitu, ada yang minta dibantu atau apa. Bahkan tidak sedikit ada pedagang anak kecil kita yang menjual kresek, rezekinya dari situ. Nah, bagaimana pengamanan juga, ini kan kasihan pada hari pasar Rabu dan Sabtu konon kabarnya begitu Pak ya. Ini kasihan anak-anak yang ikut serta dengan orang tuanya, kemudian anak kita yang menjual, mengais rezeki dari menjual kantong kresek, seperti apa? Ya, untuk mereka sebenarnya begini, saya kemarin waktu pertemuan dengan Ibu Dinas Kesehatan bahwa nanti itu di Pasar Sumpang anak-anak kecil itu diusahakan tidak masuk ke pasar. Jadi mereka di titik di luar. Jadi kalau tidak salah waktu itu Ibu Dinas Kesehatan mengatakan gitu bahwa anak kecil tidak boleh masuk ke dalam. Tidak boleh masuk pasar. Ibunya saja. Kalau ada dia bersama bapaknya tinggal di luar sama anaknya. Terus untuk penjual kantong kresek, anak-anak penjual kantong kresek, mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya. Mereka cuma mungkin nanti ini jualannya berkurang karena satu orang satu kantong kresek. Dulu kan setiap orang belanja tiap-tiap itu kan pakai kantong kresek. Tapi ini loh Pak, ini suara hati ibu, kalau berlebaran saya tidak yakin belanja cuma satu kantong nih kan. Ya inilah yang dibutuhkan kerja keras dari Dinas Perdagangan itu untuk mengatasi hal itu, karena hal baru adalah merupakan suatu hal yang sangat riskan, sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kalau sudah berjalan akan dengan sendirinya akan dicontoh oleh semua pedagang. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Iya, karena sepertinya meskipun harga mahal, semangat ibu untuk berbelanja tidak pernah surut. Pak Adi ada yang ditambahkan? Dari segi ini pada saat ini untuk menerapkan kantong kresek, kami juga baiknya ada baiknya kami minta dukungan dari media untuk sekali-sekali dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar kiranya untuk berbelanja di pasar, kiranya membawa tas keranjang. Ya, jadi media yang menyampaikan ke ibu-ibu rumah tangga. Oh iya, itu sebenarnya bisa diakali. Jadi kan kalau keranjang belanja besar kan bisa banyak kantong kresek di dalamnya. Enggak, kalau dari kantong kresek, bisa satu aja dia pakai. Di dalam nanti kalau beli kan dia pakai daun jati yang menyiapkan itu pedagang di dalam. Nanti tugas kami yang di dalam pasar nanti itu yang mengatur mereka untuk penggunaan kantong kreseknya. Oke, nah ini menarik sekali. Saya tidak sabar bagaimana nanti perlakuan seperti itu ya. Dan sebenarnya sangat menarik karena
kembali ke ini meskipun persoalannya keamanan pangan untuk pedagang kreatif, tapi lebih kepada akhirnya kita memikirkan soal lingkungan juga berefek kepada di sektor yang lain. Jeda dulu saudara, kita akan kembali setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Figirto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Tidak main-main, dan ini sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perdagangan dengan terbuktinya adanya SNI dan Kota Parepare salah satu kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan itu. Kemudian Pak, tentunya penghargaan yang diberikan kepada kita adalah lokal. Tentunya ini sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini menjelang Lebaran, kita lihat sendiri pemasok datang dari semua penjuru mata angin. Bagaimana kemudian Dinas Perdagangan ini harus sedikit bekerja ekstra di beberapa hari terakhir menjelang hari H untuk masyarakat kita, para pedagang dan juga para konsumen. Ya, kita ini Dinas Perdagangan tidak kenal hari kerja ya. Asik. Sabtu Minggu pun kita ada di mana-mana. Ada di pasar. Ya, Pak. Jadi apalagi salah satu pasar kita sudah mendapat predikat SNI. Itu suatu predikat yang sangat luar biasa, dan ada dari kementerian kita dikasih motor yang ada apa itu baknya di belakang. Itu merupakan salah satu penghargaan bahwa sertifikat SNI kita harus pertahankan. Jadi ini tidak main-main ya. Mempertahankan suatu yang sudah ada itu berat juga. Jadi kami akan dengan kerja keras, kita akan selalu memantau semua
perdagangan di Kota Parepare. Insya Allah. Dan untuk pasokan barang untuk Idul Adha aman Pak? Untuk pasokan aman, ya aman. Untuk menjelang Idul Adha ini semua aman. Terjadi kenaikan. Tidak ada kenaikan, mungkin ada tapi tidak signifikan. Untuk hari ini posisi yang naik cuma ikan bolu, ikan bandeng. Itu posisi itu dari 23.000 menjadi 24.000, naik Rp1.000. Oke, tapi kalau biasanya yang paling diburu ketika Lebaran itu kan seperti daging ayam, apakah ini mengalami lonjakan karena setelah beberapa minggu terakhir harganya cukup naik? Pak, untuk saat ini posisi di 23.000 per kilo untuk ayam broiler, ada kenaikan sedikit sekitar 1.000-an juga. Untuk posisi daging sapi tidak ada kenaikan di harga 110. Sebelah bahan pokok yang lain, bawang dan kawan-kawan? Aman. Tidak ada kenaikan untuk hari ini. Dan untuk pasokannya aman? Pasokan aman, insya Allah aman pasokan. Kami juga sudah menerima laporan dari Bulog untuk sembako seperti beras aman, gula aman, telur aman, bawang putih aman, insya Allah. Aman semuanya. Oke, silakan Pak Ed, terakhir ini sampaikan kepada pemirsa dulu. Ya, besok kami dari Gadis Pangan akan melakukan pemantauan di pasar Resik. Jadi ada beberapa yang akan kami sasar, terutama daging sapi, karena kemarin ada laporan bahwa ada sedikit penjual yang nakal di situ. Konteks nakal seperti apa? Dan mungkin daging sapinya sudah tidak terlalu fresh ya, Oh, terlalu segar. okay. Dia kasih pewarna merah katanya. Jadi tidak apa-apa kita sampaikan ke masyarakat bahwa hati-hati saja dalam membeli beberapa bahan pangan karena tidak semua itu aman. Tapi kami dari Dinas Perdagangan akan menjamin bahwa bahan pangan yang terjual di perjualbelikan itu akan selalu aman. Jadi besok insya Allah kami dari beberapa hubungan dinas akan melakukan inspeksi menjelang Idul Adha ini. Oke, jelas masyarakat juga harus lebih cerdas seputar mengetahui barang yang fresh dan tidak fresh seperti itu ya. Karena sekarang tentunya ada pengawasan dan ketat sekali aturan yang mengatur tentang makanan mengandung rodamin, kemudian yang mengandung methanol yellow, kemudian juga mengandung borax, apalagi rodamin seperti itu. Ini pastinya sangat membahayakan dan untuk masyarakat itu sendiri. Oke Pak Adi, terakhir yang disampaikan himbauan barangkali bagaimana masyarakat ikut mendukung program pemerintah ini. Silakan. Jadi kami harap para pedagang pasar tradisional bantu kami dari pemerintah, dukung kami. Jadi kita melaksanakan untuk saat ini di dalam kondisi pandemi, kan tidak henti-hentinya kami selalu mengawasi dalam penggunaan protokol kesehatan. Kita mulai dari pakai masker, jaga jarak, cuci tangan untuk mengurangi faktor penyebaran virus COVID-19. Mas memang di pasar itu agak sulit dihindari ya, tapi kita manusia bertugas untuk berikhtiar seperti itu untuk memutus mata rantai sekolah. Baik, terima kasih Pak Adi, Bapak Kepala Bidang Perdagangan, Bapak Ruh Kepala Bidang Perdagangan. Saya nanti kali ini saya pengen nanti jalan-jalan ke pasar Sumbang, belanja sambil rekreasi ya. Dan pastikan kalau ada kesana mulai, kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi gitu, mulai dari awal menggunakan kantong kresek sendiri, bahkan sekarang ada dari kain dan bisa dicuci ulang, dipakai berkali-kali. Saya beli harganya cuma 17.500, bisa dipakai berpuluh